Baik, selamat pagi bagi kita semua. Ya, sungguh kita penuh dengan sukacita boleh datang kepada Tuhan pada hari ini. Ya, mohon maaf, suara saya agak sengau ya, karena pilek, jadi suaranya jadi berbeda. Oke, tema kita pada pagi ini yaitu melayani bukan dilayani, ya. Dari Markus pasal yang ke-10 ayat 35 sampai 45. Baik, kita baca bergantian ya. Ayat yang ke-35, rekan-rekan sekalian, ayat 36 atau yang genap, demikian seterusnya. Katakan, lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kalian lakukan bagi yang berbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu, yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Ayat 40. Tetapi yang harus di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut memerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sama-sama, karena anak manusia tidak datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan memberikan kami kesempatan kembali datang bersama-sama saudara seiman untuk boleh memuji Engkau, juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua agar kami terus mau menjadi murid Kristus yang bertumbuh di dalam Engkau. Bukan hanya sekadar menjadi pengikut, tetapi boleh sungguh-sungguh menjadi seorang murid yang berkarakter seperti Kristus. Tuhan, tolong kami semua pagi ini, biar Engkau memberkati kami melalui firman-Mu ini dan menolong kami semua. Terima kasih Bapa, kami berdoa, bersyukur padamu dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Ya, kalau ditanya kenapa kekristenan pada gereja pertama itu cepat sekali berkembang, ya, perkembangannya sangat luar biasa. Ya, tentu di situ ada pekerjaan Roh Kudus, ya, yang luar biasa yang terjadi kalau kita baca Kisah Para Rasul. Tetapi juga sebenarnya ada satu hal yang membedakan orang Kristen dengan kelompok-kelompok yang lain pada waktu itu, yaitu di dalam sikap mereka melayani. Ya, mereka adalah orang Kristen dikenal orang yang suka melayani atau sikap untuk melayani. Dan itulah salah satu kelebihan. Jadi walaupun mereka ditindas, ya, zaman dulu itu bahkan dilempar ke seperti ke stadion, ya, di laga dengan singa dan lain-lain, tetapi mereka mempunyai satu sikap hati, yaitu selalu mau melayani. Demikianlah ini terus itu menjadi satu tradisi, bukan tradisi, ya, menjadi satu wujud daripada gereja. Gereja ada, maka di situ ada pelayanan sosial. Ya, saya rasa kalau di seluruh dunia masih gereja yang paling banyak pelayanan sosial, rumah sakit, ya, rumah jompo dan lain sebagainya, atau sekolah dan yang lainnya. Nah, inilah yang membedakan. Jadi pagi ini kita belajar dari
Markus pasal yang ke-10 ini belajar mengenai melayani, ya. Dalam dunia ini kita selalu berbicara mengenai leadership atau apa disebut dengan kepemimpinan, ya. Tetapi sebenarnya yang Yesus ajarkan sebenarnya adalah servanthood, ya, atau kepelayanan, melayani. Jadi ini pandangan yang berbeda sekali, ya. Jadi makanya kalau kita membaca tadi, Yakobus dan Yohanes itu meminta, ya, agar kalau Yesus berkuasa nantinya udah menjadi raja, mereka maunya sebelah kanan sebelah kiri. Wah, posisi yang luar biasa, ya, yang luar biasa sekali. Hari ini kita ada di Indonesia tanggal 20 ini hari pelantikan, ya, presiden dan wakil presiden, ya, yang terpilih hari dilantik, ya, dan juga menteri-menteri itu sudah dipanggil, ya, calon-calon menteri sudah dipanggil. Itu merasa menjadi satu satu kebanggaan kalau orang dipanggil sama presiden jadi calon menteri. Kata menteri itu apa? Minister, ya. Minister itu sebenarnya pelayan, ya, bukan menteri sebenarnya, ya, adalah pelayan. Jadi kita berbicara mengenai ini, ya. Jadi seorang yang mau menjadi seorang yang hebat, yang kuat itu dia harus belajar dulu untuk melayani. Ya, dulu kita suka nonton film kungfu, ya, film kungfu pung, wah, hebat sekali. Jadi banyak orang yang yang mau jadi orang hebat di Shaolin atau Butong Pai, ya, dan yang lainnya, ya. Tapi ada juga yang kecewa, dia maunya seperti gurunya yang punya jurus-jurus yang sangat hebat sekali. Tetapi sudah masuk diterima, dia disuruh apa? Orang-orang yang masuk ini yang mau jadi calon itu disuruh apa? Angkat air, ya. Suruh angkat air dari sungai, bawa ke atas dari sungai itu berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya. Sampai kenapa aku mau belajar jurus langsung gitu kira-kira. Tetapi tidak, karena mengangkat air dari sungai naik ke atas itu juga melatih, ya, melatih kekuatan tubuh atau kuda-kuda daripada murid-murid ini atau siswa kungfu ini, ya. Jadi mereka harus melewati itu. Dan kungfu itu sebenarnya adalah sesuatu yang dibentuk, ya, sebenarnya bukan untuk berkelahi, ya, tapi sebenarnya itu pembentukan untuk merendahkan hati, ya. Karena di dalam kungfu itu sebenarnya ada kelembutan. Jadi di sini kita bisa melihat kalau kita mau menjadi pemimpin, kita harus menjadi seorang yang melayani, ya. Jadi kita kembali yang ke nas yang kita baca tadi, saudara-saudara, mengenai sifat manusia yang biasanya adalah mau dilayani, enak ya dilayani, ya. Oh, jadi mem aja, ya, jadi majikan. Sekali-sekali gantian kau, ya, sama memnya. Gantian lah, mem masak, saya tidur, nggak bisa, ya. Ada mem kayak gitu, nggak ada, ya. Jadi pelayan. Tetapi seorang pelayan, apalagi itu memang tugas tanggung jawab kita, ya, kita harus jalani penuh dengan sukacita, sigap, ya. Jangan malas atau jangan ogah-ogahan, ya, jangan ogah-ogahan. Jadi menjadi sifat natural manusia itu ingin kemuliaan, ya, ingin kemuliaan, ingin dilayani, ya. Inilah yang selalu dipikirkan manusia, ya. Dan kita melihat itu tadi saya sebut Yakobus dan Yohanes meminta tadi. Kalau di bagian lain dikatakan bukannya Yakobus Yohanes, mereka pakai ibu mereka. Dua-duanya rupanya bersaudara. Ibu mereka itu ngajukan juga kepada Yesus agar kalau kamu berkuasa Yesus, anak saya dua ini kau tempatkan di kiri dan kanan. Wah, luar biasa. Ini sampai pakai koneksi juga, ya, ibu, ya, seorang orang tua. Jadi koneksi juga untuk bisa menduduki jabatan. Tapi kalau kita membaca tadi bagian tadi itu dikatakan jika mendengar permintaan ini, marahlah ke 10 murid yang lain. Berarti 10 murid yang lain itu juga
kepingin juga sebenarnya duduk di situ. Jadi ini sama semuanya, bukan Yakobus, Yohanes, tapi semua merasa mau jabatan yang tinggi, ya, mau jabatan yang tinggi. Dan karena itulah Yesus mengajar satu topik atau pelajaran yang sangat penting sebagai pengikut Kristus, ya, yaitu adalah melayani, bukan dilayani, sesuai dengan tema kita, ya. Jadi pemimpin bukan untuk dilayani, tapi pemimpin untuk melayani, ya. Apalagi di tengah-tengah gereja kita harus menjadi orang yang sigap untuk melayani, betul nggak? Ya, jadi kalau ada nampak orang yang memerlukan pertolongan kita, dengan sigap kita menolong, ya. Kalau jadi liturgis, kita lakukan dengan sukacita, ya, karena kita melayani, ya, kita melayani. Jadi pemimpin, katakan Yesus, adalah bukan untuk dilayani, pemimpin adalah untuk melayani, ya. Yesus memberikan satu statement yang luar biasa menurut saya. Dikatakan Yesus memanggil mereka, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa di luar sana memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Pembesar menjalankan kuasanya atas mereka dengan power, dengan kuasa, dengan hukuman, ya. Mungkin kita juga bisa merasakan tekanan-tekanan seperti ini di pekerjaan kita, ya. Ya, mungkin kita di pihak yang agak lemah karena kita orang yang dibayar, tapi sebenarnya tidak boleh demikian menurut aturan, ya. Kita memberikan jasa kita sebenarnya pada majikan kita. Tapi ini berbicara pemerintah bangsa-bangsa itu selalu memakai kuasa, tetapi Yesus mengatakan yang menjadi pengikut Kristus, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya, ya. Jadi kalau kita melihat kata ini, mau menjadi yang terbesar, jadilah seorang diakonos, ya, pelayan, memang kita pelayan meja, pelayan meja, kayak asup, ya, ini kan tukang setel kursi, ya. Itu pelayan, diakonos ini, diakonos, ya. Ya, jadi hal yang pelayan meja, yang memberes-bereskan meja, itulah disebut dengan diakonos itu. Jadi bukan khotbah, bukan menjadi pengkhotbah, tetapi menjadi pelayan, ya. Siapa mau jadi terbesar, hendaklah ia menjadi seorang pelayan atau diakonos. Yang selanjutnya dikatakan, siapa yang mau jadi yang paling pertama, paling terkemuka, lebih rendah lagi, jadilah seperti seorang budak. Kita disebut dengan doulos, ya, doulos. Jadi ini diakonos itu lebih tinggi pelayan meja. Kalau doulos itu hamba, budak, ya, jadi seorang budak. Jadi mau yang pertama, jadilah, ya. Yesus mengatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah, inilah pelajaran penting bagi kita, ya, pada siang hari ini, ya. Jadi anak manusia, Yesus Kristus, ya, disebut di dalam Alkitab Yesus Kristus sering disebut sebagai anak manusia, ya. Jadi Tuhan yang menjadi manusia sepenuhnya, dari Tuhan menjadi manusia, ya. Itu proses yang luar biasa, itu harus turun dari surga, mengosongkan diri, menjadi seorang manusia, menjadi seorang hamba, bahkan darah disalibkan, dikatakan, ya, di atas kayu salib. Jadi anak manusia Yesus Kristus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Inilah teladan dari Yesus sendiri, ya. Tuhan kita tidak hanya berbicara, tetapi menjadi satu contoh, menjadi satu teladan yang patut kita ikuti. Sebagai aplikasi, mungkin saya ingin melihat aplikasinya dalam beberapa poin, ya. Sikap seorang yang melayani itu yang bagaimana? Menurut saya yang pertama itu selalu sigap dalam
menolong atau melayani. Sikap itu artinya apa? Tahu kondisi, situasi, dan tidak perlu disuruh-suruh, ya, tidak perlu dipaksa-paksa. Itu sikap namanya, ya. Jadi dengan cepat dia mau melayani, ya. Itulah sudah mempunyai jiwa seorang pelayan, ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua menurut saya, seorang yang mau melayani itu tidak mempunyai sikap mau menonjolkan diri, ya, mau menonjolkan diri, ya, dia menjadi yang hebat, ya, yang paling luar biasa, tidak. Nah, yang ketiga, dia tidak mencari kemuliaan dirinya, ya, tetapi selalu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kerajaan Tuhan, ya. Jadi tidak mencari kemuliaan diri sendiri. Yang terakhir dikatakan bersedia untuk tidak diingat jasanya. Ya, kadang-kadang kita melayani lama, maka bisa kita kadang-kadang merasa saya harus dihargai karena saya sudah melayani lama, saya sudah berjasa. Tapi seorang pelayan sejati itu bersedia untuk tidak diingat jasa-jasanya di dalam pelayanan, ya. Jadi rekan-rekan sekalian, khususnya kita yang helper ini di sini, ya, Tuhan kiranya memberkati Anda semua, ya. Anda memang menjadi pelayan, ya. Ya, helper itu, ya. Helper itu kan pelayan, ya. Penolong, bukan pelayan, ya. Belum sampai budak, ya. Belum kan? Diakonos saja. Diakonos atau dulos? Iya. Oke, jadi mari kita kerjakan dengan sikap seperti ini, ya, sikap seorang yang melayani. Dan itu juga menjadi kesaksian kita di dalam kehidupan daripada tugas-tugas kita di Singapura ini, ya. Kita bisa menjadi contoh teladan, ya, bagi rekan-rekan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan bersama-sama. Tuhan kiranya menolong kami semua, tanamkan di dalam hati dan jiwa kami sikap seorang pelayan. Kami selalu mau melayani, bukan menuntut dilayani. Sama seperti Engkau, Tuhan, sudah datang untuk melayani kami manusia. Demikian juga kami harus melayani sesama kami. Bapa, yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dalam kegiatan kami, baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan, biar sikap melayani ini jadi satu sikap yang kami hidupi dan kami jalankan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang hadir pada pagi ini, berkati juga rekan-rekan yang tidak bisa hadir. Tuhan kiranya menolong kami semua yang bekerja di Singapura. Tuhan juga menolong, memberkati, dan memberikan kekuatan, memberikan sukacita, memberikan juga sikap yang positif yang boleh menjadi kesaksian di tengah-tengah pekerjaan mereka. Orang bisa melihat bahwa Kristus adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa, bersyukur padamu dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin.